Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasti Fatimah dengan NPM 2203014 dari kelas Teknik Industri A22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Quality Function Deployment atau QFD. Yang mana materi ini ada pada salah satu mata kuliah yaitu perencanaan pengembangan produk. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada pengertian dari QFD atau Quality Function Deployment, yaitu merupakan metode untuk perancang produk atau layanan berdasarkan kebutuhan konsumen dan membantu menetapkan standar produk atau pelayanan yang sesuai. Tujuan dari QFD ini yaitu untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi karakteristik produk yang nyata dan mengidentifikasi area prioritas yang perlu diperhatikan pada proses desain dan pengembangan. Adapun tahap dari QFD yang pertama yaitu Voice of Customer atau suara pelanggan. Pada tahap ini melibatkan pengumpulan VOC atau Voice of Customer mencakup semua suara pelanggan yang berhubungan dengan produk atau layanan yang akan dikembangkan. Yang kedua ada Technical Response. Pada tahap ini melibatkan pihak staf atau pengembang yang relevan untuk memberikan tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan yang telah dikumpulkan dalam tahap Voice of Customer. Yang ketiga ada relationship matrix. Pada tahap ini melibatkan tim QFD dalam memetakan hubungan antara kebutuhan konsumen atau voice of customer dengan tanggapan teknis yang diberikan oleh pihak staff. Yang keempat ada planning matrix. Pada tahap ini melibatkan pembuatan matriks perencanaan yang berisi informasi penting dari voice of customer. Yang kelima ada technical correlation. Pada tahap ini melibatkan analisis untuk menentukan korelasi teknis antara berbagai tanggapan teknis yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya. Analisis ini membantu untuk memahami hubungan antara berbagai tanggapan dan apakah mereka saling mendukung atau tidak. Yang keenam ada technical matrix. Pada tahap ini melibatkan pengembangan matriks teknis yang bertujuan untuk mencapai setiap tanggapan teknis yang telah ditetapkan. Matriks ini membantu pihak staf yang lebih memahami kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Selain tahap yang telah disebutkan tadi, ada pun tahap mendalam dalam merencanakan QFD atau membuat QFD. Yang pertama ada perencanaan produk. Perencanaan produk ini merupakan langkah awal dalam proses QFD, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis persyaratan pelanggan dan membandingkannya dengan spesifikasi teknis produk untuk memastikan optimalisasi kualitas saat merancang produk. Ini melibatkan penciptaan rumah kualitas untuk produk tertentu atau yang biasa disebut dengan House of Quality atau HOQ. Pada tahap ini juga melibatkan proses-proses tahap awal penyusunan QFD seperti Voice of Customer, Technical Response, Relationship Matrix, Planning Matrix, Technical Correlation, dan Technical Matrix. Adapun HOQ yang telah disebutkan tadi atau House of Quality, metode ini membantu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh konsumen atau customer. Pada tahap ini terdapat poin-poin yang dilakukan untuk menyusun QFD. Yang pertama ada kebutuhan atau persyaratan pelanggan. Kedua, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada prioritas setiap item dan kepentingannya saat merancang produk dan proses. Yang keempat ada penilaian dan analisis kompetitif dari setiap elemen atau benchmarking and competitive assessment. Yang kelima ada menetapkan tolak ukur atau nilai target untuk setiap komponen atau yang ada pada posisi di tengah, yaitu relationship between customer requirement and technical requirement. Yang kedua ada penerapan desain. Pada tahap ini, desain produk dikembangkan dengan mengidentifikasi rakitan atau sistem antar sistem, subsistem, dan komponen yang sesuai. Tingkat sistem yaitu mencakup analisis persyaratan teknis untuk suatu produk,
memprioritaskan spesifikasi ini dan dampaknya pada sistem atau rakitan tertentu. Ada yang kedua, ada tingkat subsistem yang kompleks. Sistem ini merupakan sistem yang kompleks, kemudian didistribusikan ke dalam subsistem untuk membuat daftar, memberi peringkat, dan mempelajari komponen penting. Yang ketiga, ada tingkat komponen. Karakteristik ini yang kemudian diketahui dalam hal komponen yang dibeli, sehingga memberikan sumber informasi kepada pemasok atau konsumen. Yang ketiga, ada perencanaan proses. Tahap ini mengevaluasi korelasi antara berbagai proses atau langkah dan spesifikasi teknis dan fungsional produk. Pada tahap ini membantu untuk mengidentifikasi proses yang memenuhi persyaratan bagian dengan cara yang terbaik. Fungsi-fungsi berikut dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu menganalisis proses-proses penting, yang kedua mengidentifikasi aliran proses, yang ketiga mencari tahu kebutuhan peralatan produksi, yang keempat yaitu mengembangkan kerangka kerja atau proses kritis. Yang terakhir ada perencanaan produksi atau proses dalam merencanakan produk yang akan dibuat. Proses ini merupakan tahap akhir dari penerapan fungsi kualitas. Pada tahap ini, kontrol kualitas produk selama proses produk ditentukan. Dengan kata lain, target kualitas diputuskan selama perencanaan produksi. Berbagai aktivitas terkait yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memeriksa karakteristik teknis dan proses yang penting. Yang kedua ada mengidentifikasi metode pengendalian proses. Yang ketiga ada menganalisis pengujian proses dan parameter yang terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.